saudara membaca sebuah buku atau menonton sebuah film atau bahkan mengikuti sebuah berita di mana di tengah-tengah cerita kita menyadari sesuatu yang salah dari perspektif kita sebelumnya. Yang sebelumnya kita anggap tokoh tertentu itu adalah pahlawannya, tokoh baik dalam cerita tersebut. Tapi ternyata di tengah-tengah film kita baru menyadari sepertinya dia yang ada di belakang semua kasus ini. Atau sebaliknya, seorang tokoh yang mungkin digambarkan dengan wajah yang sangat dingin, kaku, dan kita pikir pasti dia nih orang yang jahat, tokoh yang jahat dari cerita ini. Tetapi ternyata sampai di tengah-tengah kita baru menyadari, oh ternyata dia itu yang baik. Atau bahkan sampai di akhir cerita, ketika kita membaca atau menonton film, kita baru menyadari ternyata salah anggapan saya. Ternyata yang sebaliknya yang terjadi. Saudara, unexpected. Sesuatu yang tidak kita duga-duga. Kita bisa temukan dalam begitu banyak cerita. Kejutan bagi kita. Karena kita menyangka alurnya ke arah ini, ternyata endingnya berbeda. Di tengah-tengah ketika kita menyadarinya, ada sesuatu yang seperti dibalik dalam pikiran kita. Ternyata harus dilihat dari sisi yang berbeda. Ternyata sebelum-sebelumnya ada begitu banyak hal yang belum terbuka, sehingga kita salah untuk mengerti sesuatu. Nah saudara, unexpected. Sesuatu yang tidak dikira atau tidak diduga sebelumnya, itu juga banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Juga dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kita sudah lalui bersama dengan Tuhan, di mana kalau saat ini kita menoleh melihat lagi masa lalu kita di titik itu, mungkin kita bisa mengatakan ternyata Tuhan luar biasa baiknya. Padahal kalau kita ingat lagi saat kejadian itu terjadi, mungkin kita masih mengingat luka-luka di hati kita. Mungkin kita masih mengingat begitu susah payahnya kita melangkah dari saat itu. Mungkin kita masih mengingat betapa sedih, betapa kecewa, betapa kita merasa, bahkan mungkin Tuhan diam saja. Nah saudara, unexpected. Apa yang Tuhan mau karyakan dalam kehidupan kita terkadang tidak masuk sekaligus dalam pikiran kita. Pikiran Tuhan jauh lebih besar dari kapasitas kita untuk mencernanya. Kalau kita lihat dalam pengalaman tokoh-tokoh Alkitab, hal itu banyak terjadi. Salah satunya terjadi pada Yusuf, di mana dia mengalami begitu banyak tekanan, penderitaan, pergumulan yang bertubi-tubi di dalam kehidupannya. Tahun-tahunnya bisa dilihat sebagai tahun-tahun yang tidak mudah untuk dijalani. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan Yusuf dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 yang mengatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Unexpected juga bagi Yusuf. Ketika dia terus menjalani saja semuanya dengan iman, dia tidak punya bayangan dia akan menjadi penguasa di Mesir. Tapi dia fokus untuk terus memelihara imannya. Dan ketika dia sampai di satu titik, dia bisa menoleh dan melihat ternyata memang orang bisa mereka-rekakan yang jahat terhadapnya. Tetapi ternyata Tuhan betul-betul selalu ada dalam setiap momen kehidupannya. Dan Tuhan bisa membalikkan itu. Apa yang direka-rekakan jahat oleh manusia, Tuhan bisa mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah saudara, bukankah ini juga mestinya menjadi pijakan iman kita? Mungkin tidak selalu semua peristiwa mudah untuk kita pahami saat itu terjadi. Mungkin realita kegagalan, atau sakit atau duka cita, atau saat-saat kita merasa dikhianati, atau saat-saat yang lain ketika kita ditolak. Tetapi kita mau terus fokus dengan iman kita untuk setia dan taat kepada Tuhan. Dan biarlah ini yang menjadi keyakinan iman kita, bukan sekedar penghibur bagi kita secara pribadi, tetapi kita betul-betul imani dan hayati sebagai sebuah pengharapan yang hidup bahwa Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu.
Tuhan bisa membalikkan apa yang manusia reka-rekakan untuk kejahatan bagi kita, justru untuk sesuatu yang baik, untuk apa yang terjadi bagi masa depan kita. Biarlah setiap pengalaman iman kita mengantar kita untuk semakin menyelam lebih dalam kehendak Tuhan yang tak terbatas itu. Mari kita tidak terkungkung oleh sempitnya logika kita. Kita tidak terbatasi oleh begitu sempitnya cara kita menalar maksud Tuhan. Tetapi kita mau terus mempercayakan kehidupan kita pada Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya dalam hidup kita. Tuhan yang sama juga mengetahui masa depan kita, dan Tuhan yang sama bekerja untuk kebaikan kita melalui begitu banyak peristiwa. Mari jalani hari ini dan hari-hari ke depan dengan terus percaya Allah mereka-rekakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.